Hani mulai. Bentar. 20 menit lagi Zoom-nya. Oke, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Mangga. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Izin memperkenalkan diri, saya Ani Rohmawati dan teman saya Ranti Putri Ningtyas dan Sri Jalianti, kelas 2B dari kelompok 6. Izin untuk mewawancarai AA untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Caring Keperawatan terkait tindakan perawat di rumah sakit. Apakah AA bersedia? Mangga, boleh bersedia. Sebelumnya, AA boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Legi Sandi. Saya seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di daerah Cianjur. Kebetulan untuk pengalaman kerja sebagai seorang perawat sudah cukup lebih dari 5 tahun. Mungkin itu aja. Cukup? Baik, kalau begitu langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa saja pengalaman AA di mana pemahaman AA tentang keadaan atau latar belakang pasien telah mempengaruhi cara AA merawat mereka? Bisa diulang pertanyaannya, agak kepotong. Pertanyaannya, apa saja pengalaman AA di mana pemahaman AA tentang keadaan atau latar belakang pasien telah mempengaruhi cara AA merawat mereka? Oh, mungkin dari background pasien itu sendiri itu ya maksudnya. Iya. Dari berdasarkan pengalaman sih yang sudah untuk pengalaman dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan latar belakang yang berbeda-beda itu harus menyesuaikan. Pada dasarnya kita akan melakukan komunikasi terpetik dengan sesuai yang kita ajari dan kita pelajari dengan menggunakan sistem lemah lembut dan to the point terhadap inti permasalahan yang dirasakan oleh pasien. Jadi tidak begitu mempengaruhi mengenai latar belakang beberapa pasien, cuman yang mempengaruhi itu cara kita berkomunikasi terhadap pasien-pasien dengan latar belakang yang berbeda-beda, terutama dari attitude itu. Cukup? Selanjutnya, coba bagaimana mengatasinya. Putus-putus, teh, suaranya teh. Diulang. Pertanyaannya, apakah ada tantangan dalam mencoba memahami pasien AA secara lebih mendalam dan bagaimana AA cara mengatasinya? Tantangan pasti ada, karena kan latar belakang pasien itu berbeda-beda, baik dari sisi ekonomi, budaya, agama, ataupun ras pasien itu tersendiri. Cara memahaminya mungkin kita hanya harus bersikap secara profesional, terutama dalam kita beretika terhadap pasien-pasien itu sendiri. Jadi kita menggunakan salah satu komunikasi terapeutik, diantaranya harus memahami terlebih dahulu apakah pasien ini berlatar belakang dari daerah A ataupun dari daerah B. Kita tetap harus berlaku dan beretika sesuai yang kita bisa, itu kan. Kalau memang kita budayanya budaya Sunda dan etika-etikanya Sunda, ya tata krama Sundanya itu yang kita pergunakan. Tapi pada dasarnya gunakanlah bahasa yang bisa dimengerti oleh pasien itu sendiri. Jangan sampai meskipun kita di daerah A, kita berlatar belakang daerah B, kita tetap menggunakan bahasa nasional yang bisa dimengerti oleh pasien. Terutama sikap dan etika kita yang harus kita jaga terhadap pasien itu sendiri.
Tantangannya memang pasti ada tantangan, kita pasti ada namanya adaptasi dari satu pasien ke pasien yang lain. Tapi pada dasarnya dengan kita mempelajari sikap dan cara berbicara dengan komunikasi terapeutik, kita akan bisa meraih data yang kita perlukan dalam melakukan asuhan keperawatan. Baik, selanjutnya, bagaimana menjaga keseimbangan antara memberikan perawatan medis dan memberikan dukungan emosional kepada pasien? Menjaga keseimbangan antara memberikan perawatan medis dan dukungan. Kalau pada dasarnya itu dua hal yang berbeda ya. Kalau dukungan itu secara kita memberikan semangat dan motivasi terhadap pasien dalam pengobatannya, jangan sampai timbul rasanya kecewa, timbul rasanya adanya pesimis terhadap pasien itu sendiri dalam proses penyembuhannya. Terus untuk asuhan keperawatannya, kita tetap menggunakan asuhan keperawatan yang sudah kita pelajari dengan cara mengumpulkan data, terus dengan cara mengolah data itu sendiri, terus mengevaluasi dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan melakukan asuhan keperawatan ataupun terapi-terapi berkolaborasi terhadap dokter ataupun tenaga medis lain terhadap pasien untuk kepentingan penyembuhan pasien itu sendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda yang harus kita berikan secara bersamaan pada dasarnya. Baik, kalau begitu dilanjut saja sama teman saya. Mangga. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana AA memastikan pasien merasa didukung dan tidak sendirian selama perawatan mereka? Nah, itu caranya kita bisa berkolaborasi dengan keluarga pasien. Kita memberikan edukasi terhadap keluarga pasien dan memberikan motivasi kepada pasien mengenai informasi-informasi terhadap penyakitnya, mengenai informasi-informasi dari hasil pemeriksaan penunjang, informasi-informasi dari hasil pemeriksaan dokter. Jadi kita memberi dukungan dan support terhadap pasien untuk timbul adanya rasa semangat supaya pasien dapat merasa bahwa tidak sendirian dalam proses penyembuhannya. Sekaligus kita memberikan informasi juga dan edukasi juga kepada keluarga pasien untuk memberikan dukungan serta baik moral maupun spiritual maupun material terhadap pasien untuk proses penyembuhannya. Jadi kita harus bisa berkolaborasi secara keseluruhan dari keluarga, tim medis yang lain, terhadap pasien itu sendiri. Jadi akan timbul holistik di antara semuanya untuk kebaikan dan proses penyembuhan pasien itu sendiri. Baik, selanjutnya, bagaimana AA mengatasi situasi yang sulit atau konflik antara pasien dan tim perawatan di rumah sakit? Diulang teh, putus-putus soalnya. Baik, bentar. Bagaimana AA mengatasi situasi yang sulit atau konflik antara pasien dan tim perawatan di rumah sakit? Bersedia melakukan proses perawatan mungkin dengan berbagai macam alasan, baik dari ekonomi, spiritual, ataupun dari sosialisasinya itu sendiri. Mungkin kita hanya memberikan edukasi terhadap keluarga, maupun edukasi terhadap keluarga dan maupun edukasi terhadap pasien itu sendiri. Bahwasannya dalam proses penyembuhan dan perawatan dan perawatan pasien butuh dukungan. Yang tadi yang pertanyaan yang keempat ya, butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak keluarga, gitu kan. Dan butuh pemahaman terhadap pasien itu sendiri bahwasanya kondisi pasien memang lagi butuh perawatan. Jadi kita sebisa mungkin memberikan edukasi secara benar, dan secara jujur, dan secara dari hati ke hati istilahnya, dengan cara empati kita terhadap apa yang harus kita lakukan terhadap pasien itu, supaya timbulnya rasa trust
percaya bahwasanya pasien itu tidak sendirian dalam menghadapi masalah kesehatannya. Kita selaku perawat bisa mendukung serta memberikan asuhan keperawatan untuk pemberian keperawatannya untuk kepentingan pasien. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana AA memastikan bahwa AA telah melakukan yang AA bisa untuk memenuhi kebutuhan pasien? Bagaimana memastikan Ya, bahwa diulang teh? AA, baik. Bagaimana AA memastikan bahwa AA melakukan semua yang AA untuk memenuhi kebutuhan pasien? Dalam memastikannya kita bisa dengan cara evaluasi ya. Evaluasi pasien. Di situ kan kita punya prinsip 5 dasar keperawatan. Dan salah satunya yang terakhir itu adalah evaluasi. Mengevaluasi apakah dari pertama kita bertemu dengan pasien itu sendiri, terus memberikan asuhan perawatan, memberikan obat, terapi, edukasi, dan lain-lain, itu akan kita evaluasi feedback-nya seperti apa, timbul baliknya seperti apa. Apakah yang sudah kita planningkan, terus kita implementasikan terhadap itu pasien sendiri berhasil atau tidak, kita dilihat dari evaluasi. Misal evaluasinya berhasil, tapi timbul permasalahan yang lain, kita akan munculkan dari asuhan keperawatan yang baru, masalah keperawatan yang baru. Nah, kita akan kolaborasikan kembali terhadap keluarga, tim medis yang lain, ataupun sesama perawat, supaya ada jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang timbul pada pasien itu sendiri. Jadi kita akan mengevaluasi apakah berhasil atau tidak implementasi dan rencana yang kita berikan terhadap pasien sebelumnya. Gitu ya. Jadi ingat 5 prinsip keperawatan. Salah satunya yang terakhir itu evaluasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana AA menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pasien di rumah sakit? Dalam menciptakan lingkungan aman dan nyaman, pertama kita pastikan bahwasannya lingkungan terutama kamar pasien itu dengan sirkulasi udara yang bagus. Terus keamanan pasiennya kita perhatikan apakah pasiennya stabil, gelisah ataupun marah-marah. Kita pastikan tingkat keselamatannya berbeda-beda. Kalau stabil mungkin untuk bed plank pasien, papan resiko jatuh itu tidak perlu kita berikan. Tapi untuk pasien-pasien yang gelisah, marah-marah, emosional, kita akan lakukan implementasi rencana yang berbeda. Kita akan kolaborasikan juga dengan harap keluarga dengan cara yang berbeda. Salah satunya untuk keamanan pasien terhadap pasien-pasien yang gelisah dan resiko jatuh, kita pergunakan papan penyangga ataupun pagar penyangga dari tempat tidur harus tetap terpasang kanan dan kiri. Kita berikan tanda bahwa pasien ini beresiko jatuh dan memberikan informasi juga kepada keluarga pasien bahwasanya pasien tidak boleh ditinggalkan sendirian dalam waktu yang lama karena bisa mengakibatkan cedera apabila pasien itu terjadi jatuh dari tempat tidur dengan cara dan menjaga dan berkolaborasi dengan tim medis yang lain. Itu mungkin teh. Selanjutnya, dilanjutkan sama teman saya. Dilanjut di link Zoom yang baru ya, karena ini waktunya udah mau habis.